Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala rasulina al-amin. Nabiyyil karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa 'amalan salihan ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa na'udzu bika min 'ilmin la yanfa'. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin sekalian kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang di kesempatan pagi hari ini masih memberikan begitu banyak nikmatnya kepada kita semua sehingga kita pun masih dipertemukan dengan bulan Ramadan yang merupakan nikmat yang sangat besar pula yang masih diberikan kepada kita semua sehingga jangan sampai kita menyia-nyiakannya. Seharusnya kita betul-betul berusaha untuk memaksimalkan kesempatan baik yang diberikan ini dengan cara meningkatkan segala kemampuan kita untuk melakukan banyak ibadah atau amal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya kemudian kita meraih apa yang menjadi keutamaan-keutamaan di bulan Ramadan ini. Hadirin kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Ketika seorang hamba, seorang mukmin melakukan suatu amal saleh, melakukan ibadah. Anak-anak tenang ya, anak-anak tenang, jangan rariuh, banyak gerak. Sok nulis diam. Ya, sok nulis. Tapi diam. Tangannya yang gerak, jangan mulutnya. Ya, ketika seorang hamba melakukan suatu ibadah, amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di antara apa yang diharapkan itu adalah balasan kebaikan. Di antara yang diharapkan adalah apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari pahala kebaikannya tersebut. Dan inilah yang menjadi salah satu landasan seseorang melakukan ibadah. Ada 3 landasan utama seorang hamba melakukan ketaatan atau amalan saleh. Beribadah kepada Allah atas tiga landasan. Yang pertama, mahabbah, raja, dan khauf. Atas dasar kecintaan kepada Allah, atas dasar raja, harapan, dan atas dasar khauf atau takut, rasa takut. Kecintaan kepada Allah karena telah memberikan segala karunia dan nikmat. Raja atas dasar raja atau berharap pahala, berharap ganjaran apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian landasan ketiga adalah berdasarkan rasa takut. Karena kita takut ketika kita melanggar perintah Allah atau tidak melaksanakan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, maka akan diancam dengan sebuah azab. Atas 3 landasan inilah kemudian seorang hamba melaksanakan suatu amal saleh. Maka salah satunya tadi kita katakan adalah ketika seorang hamba melakukan suatu amal saleh berarti salah satunya dia mengharapkan
apa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan dari pahala-pahala kebaikan tersebut. Namun di sisi lain ternyata terkadang Allah Subhanahu wa taala juga tidak memberikan ganjaran pahala meskipun seseorang telah melakukan ibadah. Banyak faktornya. Atau bisa jadi Allah Subhanahu wa taala berikan ganjaran pahala, berikan balasan kebaikan kepada seorang hamba atas ibadahnya, namun diberikan tidak utuh. Atau bisa jadi diberikan secara utuh tapi berkurang. Terkikis karena suatu sebab. Ya. Ini bisa terjadi dalam ibadah-ibadah yang kita lakukan. Hal ini berdasarkan banyak dalil, di antaranya adalah apa yang pernah ditanyakan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha ketika bertanya kepada Nabi alaihi salatu wasallam dalam sebuah riwayat, "Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil iltifati ar-rajuli fi shalah." Aku bertanya kepada Rasul alaihi salatu wassalam tentang orang yang suka tulah toleh ketika salat. Luak-liuk ya. Ketika sholat dia suka luak-liuk. Kadang ada orang seperti ini. Anak kecil juga berarti jangan luak-liuk ya, jangan tulah toleh kanan kiri ketika sholat. Kemudian kata Nabi alaihi salatu wassalam, huwa ikhtilasun yakhtalisuhu syaitanu min salatil abdi. Kata Nabi alaihi salatu wassalam menjawab, sesungguhnya itu adalah pencurian. Itu adalah pencopetan atau pencurian. Ikhtilas itu kehilangan secara tiba-tiba dan secara cepat. Yakhtalisuhu syaitanu min salatil abdi. Pencurian yang dilakukan oleh syaitan terhadap salat seorang hamba. Seperti apa maksudnya pencuriannya? Pencurian pahala. Pahalanya ternyata hilang gara-gara melakukan suatu pelanggaran syariat ketika dia melakukan suatu ibadah. Maka seorang hamba yang melakukan suatu ibadah, katakanlah tadi sholat, ya, kemudian dia sedang sholat tapi melakukan suatu pelanggaran seperti luak-liuk tulah toleh tadi, maka pahala yang dia dapatkan tadinya mau diberikan secara utuh tapi terkurangi gara-gara melakukan suatu pelanggaran. Maka bisa disimpulkan bahwa setiap ibadah yang dilakukan, Allah Subhanahu wa taala bisa jadi memberikan ganjaran tapi tidak utuh. Atau ganjaran yang Allah Subhanahu wa taala berikan terkikis, berguguran, ya. Bisa berkurang disebabkan karena satu dan lain hal. Bahkan bisa jadi hilang sama sekali, tidak dibalas, tidak diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala kebaikan. Dan ini juga perlu disadari bahwa ternyata ibadah tersebut bisa terjadi pengikisan atau batalnya pahala yang Allah berikan. Berkurangnya pahala yang Allah Subhanahu wa taala berikan bisa terjadi pada puasa yang kita lakukan saat ini. Sungguh sangat merugi sekali orang yang berpuasa. Kita masuk ke berapa hari? 10 hari ya. Sekitar 10 hari, sepertiga Ramadan kita telah lalui, berpuasa dari subuh sampai maghrib, namun ternyata bisa jadi, ya, mudah-mudahan tidak, ternyata pahalanya berkurang atau bahkan hilang, tidak diganjar, tidak dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala karena satu dan lain sebab. Maka perlu kita ketahui, perlu kita sadari apa saja kira-kira sesuatu yang bisa menggugurkan pahala atau minimalnya mengurangi pahala ibadah secara khusus puasa yang kita lakukan saat ini. Hadirin kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an, itulah apa yang dimaksudkan dalam sabda Rasul alaihi salatu wassalam. Bahwa beliau menyatakan, rubba sa'imin atau wa kam min sa'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'i wal 'atash. Kata Nabi SAW, betapa banyak orang yang melakukan puasa, berpuasa sepanjang harinya, laisa lahu min siyamihi illa al-ju'i wal 'atash. Namun dengan puasanya tersebut,
dia tidak mendapatkan apapun kecuali hanya dapat lapar sama hausnya saja. Artinya apa? Ibadah puasanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena suatu sebab. Merugi tidak begini? Rugi. Sepanjang siang menahan haus, sepanjang siang menahan lapar, menahan syahwat dan seterusnya. Tapi ternyata nol nilainya. Atau dari 100 malah dapat 30 misalnya, atau dapat setengahnya. Ini rugi, ya. Amat sangat merugikan. Kenapa hal ini bisa terjadi? Ya, kenapa hal ini bisa terjadi? Tentu saja intinya adalah disebabkan karena sebuah pelanggaran atau pelanggaran-pelanggaran syariat yang dilakukan oleh seorang hamba. Sebagaimana yang dilakukan oleh orang yang ditanyakan oleh Ibunda Aisyah tadi. Ketika sholatnya, dia melakukan ibadah sholat. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun dalam sholatnya apa? Melakukan pelanggaran, luak kelir, yang seharusnya dia melihat tempat sujud, atau minimalnya diam. Tapi dia tulah toleh tadi, sehingga pahala yang ia dapatkan tidak utuh, dicuri dalam tanda kutip, oleh syaitan. Karena diwaswas, diberikan waswas, diberikan bisikan-bisikan, diganggu oleh syaitan, sehingga dia tulah toleh. Sehingga dia melihat ke kanan ke kiri dalam sholatnya, dan pahalanya dikurangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka inilah juga yang bisa terjadi tadi dalam puasa kita. Puasa kita yang sudah dilakukan selama 10 hari kurang lebih. Ya. Bisa saja terkikis pahalanya. Bisa saja terkurangi pahala dari puasanya tersebut disebabkan karena pelanggaran syariat yang dilakukan oleh hamba tersebut. Itulah juga ya yang merupakan pendapat yang benar, ya, bahwa puasa seorang hamba itu ketika melakukan suatu pelanggaran syariat, pahalanya berkurang atau bisa habis, bukan batal. Ya, kadang kita dengar, jangan bohong kalau lagi puasa, nanti batal puasanya. Pernah dengar? Atau nggak boleh marah, nanti batal puasanya. Bukan begitu. Ya. Bukan batal puasanya, tapi apa? Berkurang pahalanya atau bisa jadi nol puasanya. Bisa jadi nol seperti itu. Nah, oleh karenanya, ini juga disebutkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Dalam riwayat Bukhari, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, yang riwayatnya sering kita dengar mungkin, "Man lam yada' qawla zur wal 'amala bihi wal jahl, falaysa lillahi hajatun fi ay yada'a ta'amahu wa syarabahu." Kata Nabi SAW, barang siapa yang tidak meninggalkan qaula zur. Qaula zur itu perkataan yang diharamkan. Seperti apa? Berdusta, berghibah, namimah, adu domba. Apalagi mencaci maki atau semacamnya. Perkataan yang diharamkan di dalam syariat. Man lam yada' qaula zur. Siapa saja yang tidak meninggalkan perkataan yang buruk, perkataan yang diharamkan, wal amala bihi, atau perbuatan yang diharamkan, wal jahl sama ya, di sebagian riwayat dikatakan wal jahl, dan mengamalkan suatu atau melakukan suatu perkara yang sia-sia, bodoh, artinya yang diharamkan juga. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, atau kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu." Maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak butuh kepada puasanya. Artinya apa? Allah tidak memandang puasa ini layak untuk diterima. Ya, Masya Allah. Ini sangat menyedihkan bagi seseorang. Jadi, orang yang tidak meninggalkan perkataan yang buruk, perkataan yang diharamkan, atau perbuatan yang diharamkan, ya, maka Allah ketika berpuasa, ya. Maksudnya ketika berpuasa. Orang yang tidak meninggalkan perkataan yang buruk atau perbuatan yang buruk, perkataan yang diharamkan atau perbuatan yang diharamkan ketika berpuasa, maka Allah tidak akan terima puasanya. Mulutnya lemes misalnya. Suka ghibah, suka mencaci maki, nyelekitin hati orang lain. Perbuatannya sama, masih ringan tangan, suka pukul. Atau mungkin suka ngambil hak orang lain. Ya. Mengambil hak orang lain, suka merusak. Ini juga sama. Ini diharamkan di dalam syariat. Maka Nabi SAW katakan,
Falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Baik. Dikatakan mungkin dalam penjelasan banyak sekali ya, para ulama menyatakan dalam menjelaskan hadis ini bahwa bagaimana teknisnya. Apakah tiba-tiba pahalanya hilang? Kalau begitu nggak usah puasa sekalian. Nggak begitu juga. Ya. Kalau nggak puasa sekalian berarti masih ada kewajiban. Ya. Teknisnya adalah Imam Ibnu Hajar, Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala dalam kitabnya Fathul Bari, ya, Syarh Sahih Bukhari, menukil perkataan Imam Ibnu Al-Arabi. Beliau menyatakan bagaimana bisa pahala seorang yang berpuasa itu hilang karena melakukan perbuatan atau perkataan yang diharamkan. Ternyata teknisnya adalah ya, bahwa puasa itu memiliki sebuah pahala atau ganjaran atau nilai dalam sebuah timbangan, dan dosa ternyata ditimbang dalam timbangan yang lain. Dan ketika seseorang itu melakukan banyak sekali perkara keburukan atau yang diharamkan di dalam syariat, sehingga timbangan dari sehingga timbangan keburukan tersebut lebih berat dan mengalahkan nilai puasa yang dia lakukan. Sehingga seolah puasanya tidak bernilai sama sekali. Ya, itulah yang dimaksud falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Ya. Allah tidak butuh sehingga nilai puasanya hilang habis karena kalah dengan beratnya timbangan dosa yang orang tersebut lakukan. Hadirin kaum muslimin rahimani Allahu wa iyyakum jami'an. Maka bisa disimpulkan bahwa puasa yang dilakukan oleh seorang hamba ya bisa saja tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala, atau bahkan bisa berkurang ya dikarenakan sebab ya yaitu melakukan sebuah pelanggaran syariat, atau dia berkata ataupun melakukan sesuatu yang diharamkan di dalam syariat. Oleh karenanya Rasul alaihi salatu wassalam memberikan arahan kepada kita semua, memberikan gambaran bagaimana seharusnya seorang mukmin yang sedang berpuasa. Dalam sebuah riwayat Bukhari dan Muslim muttafaq alaih, Nabi alaihi salatu wassalam menyatakan, "Idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfuth wa la yaskhab wa la yajhal." Sebagian riwayat dikatakan wa la yujadil. "Wa in sabahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni imru'un shaim." Kata Nabi alaihi salatu wassalam, jika seandainya salah satu di antara kalian berpuasa pada suatu hari, fala yarfuth, maka janganlah dia berucap perkataan atau kalimat-kalimat yang jorok, yang jorang bahasa kita. Kalimat-kalimat yang, apa bahasa Indonesianya? Yang kotor, ya. Porno, rofas. Ya. Jangan mengucapkan kalimat-kalimat yang kotor. Wala yaskhab, dan juga dia jangan berbuat sesuatu yang haram, termasuk perkataan. Wala yajhal, jangan juga dia berbuat kebodohan. Sama, maksudnya adalah perkara yang diharamkan. Sebagian riwayat menyatakan wala yujadil, jangan pula dia berdebat, karena akan menghabiskan waktu, membuang-buang waktu dengan sia-sia. Nah, kemudian adab yang perlu diperhatikan di sini adalah apa yang disabdakan, wa in sabahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni imru'un shaim. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, dan apabila ada orang yang menyebalkan ketika kita berpuasa, ada orang mencaci maki kita, aw qatalahu, atau ada yang ngajak berkelahi, falyaqul inni imru'un shaim, maka hendaknya ia berkata, aku sedang berpuasa. Ini jarang orang lakukan ya. Inni imru'un shaim. Kalau sedang berpuasa terus ada yang pika sebelin, ada yang menyebalkan atau ngajak berkelahi, jarang di antara kita. Bahkan Imam An-Nawawi rahimahullahu taala menyatakan ini sunnah. Ya. Sunnahnya ketika orang berpuasa dan ada orang yang menyebalkan, hendaknya dia berkata apa? Inni shaim. Saya sedang berpuasa. Jangan ganggu, saya sedang berpuasa. Imam Nawawi menyatakan ini sunnah, ini masih jarang yang melakukan hal ini. Atau memang kita jarang ribut ya.
Jarang ribut, jarang jarang ceng-cengan seperti itu. Nah, jadi termasuk Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala dalam menerangkan hadis ini juga menyatakan bahwa ini juga sunnah, ya, perkara yang disunnahkan. Mengutip perkataan Imam Ibnu Al-Arabi juga. Dan meskipun ada rincian, ya, ini termasuk di luar bulan puasa, di luar Ramadan. Ini termasuk perkara yang dianjurkan. Beliau menyatakan bahwa atau merincikan Imam Ibnu Al-Arabi, ya, dinukil oleh Ibnu Hajar. Beliau menyatakan kalau puasa sunnah maka ia ucapkan dalam hati. Kalau puasa wajib baru dilafadzkan, diucapkan. Ini masih jarang diamalkan oleh sebagian kita. Tadi memang kita jarang ribut mungkin, ya. Jarang ejek-ejekan, jarang pika sebelit meureunnya duka di pasar mata. Baik. Nah, maka ini diantara sunnah Nabi SAW ketika ada orang menyebalkan dalam kondisi puasa, maka kita sampaikan ini ru'un shaim. Kalau mau maghrib, enggak, ya. Kalau mau maghrib ini ributnya, jangan juga begitu, ya. Tidak demikian, ya. Nah, maka ini diantara hal yang dianjurkan ketika seorang berpuasa, yaitu menyatakan atau menyebutkan bahwa saya sedang dalam kondisi puasa, jangan cari masalah, ya. Saya sedang jaga tadi, ya. Kalau kita ladenin berarti apa? Sama-sama buruk. Kambing, kucing, balas-balasan sama, ya. Jadi inilah yang dimaksud dengan al-jahal tadi, wal amal bihi wal jahal. Perbuatan yang bodoh, sama-sama bodoh ketika dia melakukan sesuatu yang diharamkan, ya. Maka ini hal yang bisa mengikis amalan atau mengikis pahala amalan yang dilakukan, termasuk pahala puasa yang dilakukan orang tersebut, ya. Maka kalau sama-sama bodoh, dia betul-betul meladeni, tidak meninggalkan perkara buruk tersebut, ya berarti apa? Pahala puasa yang dia lakukan terkikis atau bahkan bisa juga habis, tidak bernilai sama sekali. Hadirin kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an, maka kesimpulannya, ketika kita sedang berpuasa, hendaknya kita berusaha untuk menjaga adab kita. Setiap kita berpuasa, hendaknya kita betul-betul memperhatikan apa yang diucapkan. Betul-betul memperhatikan apa yang dilakukan oleh anggota tubuh kita. Jaga adabnya, ya, agar supaya nilai puasa yang kita lakukan tidak berkurang dari Allah Subhanahu wa taala atau bahkan sama sekali tidak bernilai. Ikhwas sekalian rahimakumullahu jami'an. Coba bayangkan. Puasa itu, ya, adalah bisa dikatakan ibadah yang salah satu ibadah, ya, tidak semua. Salah satu ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba yang durasinya itu sangat panjang. Berapa lama puasa itu? Dari subuh sampai maghrib. Sekitar 13 atau 14 jam. 13 jam lebih. 13 jam, bayangkan kita sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah layak ketika kita sedang beribadah kemudian berbuat buruk? Tidak boleh dilakukan seperti itu. Makanya berpuasa harus beradab. Perhatikan apa yang dia ucapkan, perhatikan apa yang dia lakukan. Harus berakhlak mulia. Ingat, kita sedang beribadah selama 13 jam penuh. Makanya perlu juga beradab, ya. Maka dalam kondisi seseorang sedang berpuasa, dia betul-betul harus memperhatikan adab ataupun akhlak pada dirinya. Maka melihat dari keterangan hadis yang disebutkan atau dari dalil yang disebutkan tadi, ya, bahwa penyebab berkurangnya pahala ibadah secara umum yang dilakukan oleh seorang hamba adalah pelanggaran-pelanggaran syariat, ya, atau setiap keburukan, setiap kemaksiatan yang dilakukan oleh seorang hamba, ya, baik yang diperbuat oleh anggota tubuhnya ataupun apa yang diucapkan oleh lisannya. Maka hendaknya setiap kita, ya, memperhatikan lisannya, menjaga lisannya, bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus saja. Tapi lihatlah apa yang dia ucapkan. Lihatlah, jangan sampai dia menyakiti hati orang lain, jangan sampai berghibah. Jangan sampai kalimat-kalimat kita membuat orang menjadi ribut. Disebut dengan namimah, adu domba. Ya. Kemudian ada peringatan secara khusus juga. Termasuk hendaknya kita menjaga juga jempol kita ini. Dari apa? Ketikan-ketikan yang sekiranya bisa menimbulkan madarat.
Entah itu berupa status, entah itu berupa konten, story, komentar. Nah, ini komentar yang paling liar biasanya. Kesana kemari bisa ngomongin orang, ya. Nggak langsung jumpa dengan orangnya, tapi bisa kita tulis. Itu termasuk dari apa yang kita lakukan, termasuk apa yang kita perbuat. Atau juga bisa dikiaskan dengan ucapan, apa yang kita ucapkan, termasuk tulisan itu. Makanya setiap kita berusaha untuk betul-betul memperhatikan apa yang kita ketik, khususnya di medsos. Zaman secanggih ini, kita bisa kemana-mana. Bahkan kita bisa menyakiti hati orang lain tanpa kita kenal. Subhanallah. Ya. Tanpa orang tersebut kenal sama kita. Ini sangat-sangat membahayakan bagi kita semua. Maka hati-hati ya. Dikurangi ya sebisa mungkin penggunaan gadget yang kita miliki agar supaya jangan sampai kita merugi dikarenakan terkikisnya pahala atau ganjaran kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua disebabkan buruknya apa yang kita tulis. Hadirin kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Maka menjadi sangat penting ya bagi seorang mukmin ketika sedang berpuasa, khususnya di bulan Ramadan ini, untuk menjaga adabnya. Dan ini betul-betul diwasiatkan oleh para ulama terdahulu, termasuk para sahabat radhiyallahu taala anhum. Di antaranya adalah sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Beliau menyatakan dalam sebuah riwayat, "Idza sumta falyasum sam'uka wa basaruka wa lisanuka 'anil kadhibi wal athami wal maharim. Wada' adzal jar." Itu beliau menyatakan wada' adzal jar. Jika seandainya salah satu di antara kalian berpuasa, maka hendaknya berpuasalah juga pendengarannya. Berpuasa pendengaran seperti apa? Jangan dimasukin makanan, jangan dimasukin air, tentu saja bukan. Berpuasa dari sesuatu yang diharamkan. Berpuasa dari ghibah, jangan sampai mendengar ghibah. Berpuasa dari misalnya musik telinganya. Jangan sampai mendengar sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berpuasalah juga matanya. Jangan sampai melihat apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lagi-lagi peringatannya adalah apa? Ini yang paling berbahaya. Sekarang kita masih punya malu kalau melihat sesuatu yang diharamkan secara langsung. Kalau laki-laki melihat perempuan misalnya. Perempuan melihat laki-laki juga sama, ya. Kalau tanpa kebutuhan maka ini juga dilarang. Tapi dengan adanya handphone ini ya, atau gadget atau semacamnya, subhanallah bisa lebih mudah untuk bermaksiat. Ya, kita harus berhati-hati. Kadang kita scroll bahkan tanpa sengaja, ya. Kita nggak menyengaja, tapi dia lewat, aduh, gimana ya? Nah, ini kadang menjadi tantangan tersendiri, maka perlu betul-betul untuk diperhatikan, ya. Betul perlu diperhatikan. Kata Jabir bin Abdullah tadi, "Falyasum sam'uka wa basaruka wa lisanuka 'anil kadhib." Dan juga termasuk lisannya berpuasa. Emang berpuasa kita biasanya, alhamdulillah. Tapi yang dimaksud dengan puasa lisan di sini adalah puasa dari berkata yang diharamkan. Puasa dari perkataan yang tidak diperbolehkan secara syar'i, berdusta tadi, ghibah, namimah dan semacamnya. Wada' adzal jar, kata beliau melanjutkan. Dan juga hati-hati jangan sampai mengganggu tetangganya. Baik dengan suara ya ataupun dengan perbuatan kita. Ini juga kadang kita tidak sadari. Ternyata yang kita lakukan mengganggu tetangga bisa jadi. Jedag-jedug garandeng ya. Kadang ada orang itu heboh sendiri itu. Setel musik kencang-kencang. Nggak merasa mengganggu sekitarnya. Bahkan jangan sampai kita nyetel murotal, kencang-kencang ganggu orang lain di waktu istirahat, di waktu yang tidak tepat. Kalau mau denger ya sendiri aja, ya. Pakai apa? Headphone atau headset atau semacamnya. Kenapa harus rame-rame? Kenapa harus jeledak-jeleduk, jelegar-jelegur sampai semua orang harus dengar? Ini bisa jadi mengganggu. Bahkan tanpa disadari. Ya, tanpa disadari bisa terjadi semacam itu, subhanallah. Kita nggak sadar, kadang orang begitu.
watados aja. Ketika ditegur, Pak punten ieu tarik teuing suantana, abi gaduh orok gugah deui nembe reup. Relate pisannya terjadi. Apa katanya? Oh iya, nggak sadar dia mengganggu. Dia nggak sadar mengganggu. Padahal suaranya kencang pisan, ya tarik pisan, kencang sekali. Ya, jangan sampai. Nah itu pun bisa terjadi sama kita. Kadang bisa jadi kita mengganggu orang lain tanpa sengaja atau tanpa disadari. Ya. Maka perhatikan betul-betul apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, baik itu ucapan ataupun perbuatan kita. Kata Jabir bin Abdullah tadi, wada' adzal jar. Jangan sampai kita atau berusahalah kita untuk menahan diri, jangan sampai mengganggu para tetangga. Ya. Kemudian beliau melanjutkan. Adab yang harusnya dilakukan adalah wal yakun 'alaika waqarun wa sakinatun yawma shaumika wa la taj'al yawma shaumika wa yawma fitrika sawa. Dan hendaknya engkau ketika sedang berpuasa, ketika hari tersebut sedang berpuasa, 'alaika waqar. Jadilah pribadi yang memiliki wibawa, bersahaja. Kenapa demikian? Wasakinah dan juga ketenangan. Jadilah orang yang tenang, berwibawa. Ya. Kenapa demikian? Karena kita sedang beribadah. Ya, bayangkan 13 jam tadi kurang lebih. 13 atau 14 jam kita sedang berpuasa, kita sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka harus dijaga wibawanya. Jangan sampai kita sedang berpuasa. Bayangkan ketika kita sedang beribadah, ya. Kita sedang beribadah, tapi perbuatan kita nggak teparugu atau bahkan melakukan banyak pelanggaran syariat. Maka ini nggak etis. Ya. Jadi ini kadang sebagian orang yang tidak menyadari ini. Kita sedang beribadah, bayangkan. 13 jam kurang lebih, selama itu kita sedang beribadah, maka hendaknya menjaga perilaku kita. Menjaga lisan kita. Setiap menitnya itu harusnya berpahala. Jangan sampai menit per menit yang kita lakukan selama 13 jam tersebut, terkikis pahalanya, kebaikannya gara-gara ucapan ataupun perbuatan yang kita lakukan. Maka Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala dalam Fathul Bari juga menyatakan ya, bahwa maksud dari perintah disyariatkannya puasa itu pun bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus saja. Ya. Ini nasihat yang berikutnya. Puasa itu seharusnya seperti apa? Bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus saja. Tapi lebih daripada itu, hendaknya ia juga memperhatikan perkara selanjutnya, yaitu berusahalah untuk menundukkan syahwatnya. Dia berusaha untuk mengendalikan syahwatnya dan mengarahkan jiwanya yang tadinya sifatnya itu ammaratun bisu, karena sifat hawa nafsu itu ammaratun bisu, selalu cenderung kepada keburukan. Maka hendaknya ia juga berusaha ketika berpuasa mengarahkan syahwat atau nafsunya, hawa nafsunya ke arah yang baik. Berusaha untuk dicondongkan kepada arah yang baik, ya. Dan juga berusaha untuk menjadi pribadi yang jiwanya tenang di atas keimanan, ya. Wa tatwi'un nafsil ammaratu lin nafsil mutmainnah, ya, katakan. Berusaha diupayakan jiwanya itu menjadi jiwa yang tenang, bersahaja, waqar tadi. Wasakinah, memiliki jiwa yang tenang juga. Maka sungguh Allah Subhanahu wa taala, beliau melanjutkan, ya, faqauluhu laisa lillahi hajatun. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala tidak butuh, menyatakan Nabi alaihi salatu wasallam tidak butuh, ya. Nabi menyatakan Allah tidak butuh terhadap puasanya, maksudnya adalah majazun an adamil qabul. Ini adalah kiasan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak mau menerima puasa orang semacam ini. Ya. Berkata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala juga dengan kalimat senada kurang lebih, beliau menyatakan ay annallaha la yuridu minna min siyami ahadin, annallaha ta'ala la yuridu minna min as-siyami an nada'a at-ta'ama wasyarab. Sesungguhnya Allah itu tidak hanya sekedar, yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala itu tidak hanya sekedar menahan lapar dan haus saja, walakin yuridu minna an nada'a qaula zur wal amala bihi wal jahl. Akan tetapi lebih daripada itu,
Allah Subhanahu wa taala menginginkan dari puasa kita itu lebih dari menahan lapar dan haus, yaitu an-nad'a qaula zur wal 'amala bihi, untuk tidak melakukan sesuatu yang diharamkan, untuk tidak mengucapkan sesuatu yang diharamkan. Ini yang jauh lebih penting. Tidak hanya sekedar menahan lapar dan haus. Kemudian beliau melanjutkan, sebabnya adalah walladzi la yatruku hadhihi al-asya' lam yasum haqiqatan. Maka orang yang tidak meninggalkan perkara-perkara yang buruk, tidak meninggalkan perkara yang diharamkan selama berpuasa, maka hakikatnya dia tidak berpuasa. Ya. Maka kalau kita kasih judul ini, temanya hakikat berpuasa itu seperti apa? Hakikat berpuasa tidak hanya sekedar apa? Menahan lapar dan haus saja. Tapi juga lebih daripada itu, seorang berusaha untuk menahan dirinya dari melakukan sesuatu yang diharamkan. Kenapa demikian? Beliau melanjutkan. فَإِنَّهُ قَدْ صَامَ عَمَّا أَحَلَّ اللَّهُ وَعَمِلَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ. Kenapa orang tersebut bisa tidak diterima? Allah Subhanahu wa taala tidak mau menerima puasa orang tersebut karena dia telah berusaha menahan diri dari sesuatu yang dihalalkan. Apa yang dihalalkan? Makan dan minum, dia bisa. Wa fa'ala ma harrama Allah, akan tetapi malah melakukan sesuatu yang diharamkan. Ini ada sesuatu yang aneh ya, secara etika dalam tanda kutip aneh. Dia bisa menahan untuk tidak memakan atau tidak melakukan sesuatu yang dihalalkan, dia bisa. Tapi malah melakukan sesuatu yang diharamkan. Inilah mengapa kemudian Allah Subhanahu wa taala tidak mau menerima puasa orang yang melakukan banyak keburukan atau kemaksiatan padahal sedang berpuasa. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin tadi menerangkan menerangkan hadis yang tadi kita sebutkan ya, man lam yada' qaula zur wal 'amal bihi, dan seterusnya. Maka hadirin sekalian kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an, jika kita tidak ingin merugi ya, jika kita tidak ingin kehilangan nilai atau ganjaran balasan pahala yang Allah Subhanahu wa taala berikan terhadap puasa kita, hendaknya setiap kita berusaha untuk menjaga adab-adab ya, adab kita, akhlak kita, menjaga ucapan, perbuatan, apa yang dilakukan oleh tangan kita, apa yang menjadi kecondongan hati kita, berusahalah kita untuk memperhatikan hal-hal tersebut. Maka di sisa-sisa hari di bulan Ramadan ini yang kurang lebih masih 2 pekan ya, atau lebih bahkan ya, masih 2/3 dari bulan Ramadan secara utuh, hendaknya kita berusaha untuk lebih memaksimalkan bulan Ramadan ini dengan cara meningkatkan kualitas ataupun kuantitas Ramadan yang kita jalankan saat ini. Ikhwas sekalian rahimani Allahu wa iyyakum jami'an, kalau kita berbicara tentang bulan Ramadan, maka alhamdulillah kita sudah memasuki 10 pertama di bulan Ramadan dan sudah melewatinya. Dan kalau berbicara tentang kebaikan ya, pejuang kebaikan itu adalah mereka yang mau berusaha keras dan maksimal sampai dengan garis finish, sampai dengan akhir. Kalau hanya di awal, kemudian di pertengahan loyo, lembek, atau bahkan sebagian menyerah, tidak mau all out, tidak mau maksimal, maka ini bukan pejuang namanya. Kalau di maraton atau sprint atau perlombaan semacamnya, demikian juga sama. Sama dengan Ramadan. Ramadan ini adalah musim kebaikan, musim ketaatan, musimnya ibadah. Disebut sebagai pejuang Ramadan, pejuang kebaikan yang ingin berusaha mendapatkan meraih keutamaan-keutamaan Ramadan adalah mereka yang selalu berusaha berjuang keras yang bisa dilakukan sampai dengan garis finish, sampai dengan akhir. Betapa banyak orang yang ketika dia melakukan kebaikan hanya di awal-awal saja, tidak sampai akhir, tidak sampai selesai. Maka menjadi perhatian bagi kita semua, berusahalah sampai dengan akhir, karena itulah apa yang di antara apa yang dimaksudkan dalam sabda Rasul alaihi salatu wasallam. Beliau menyatakan, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan yang dilakukan oleh seorang hamba itu dilihat di akhirnya, ya. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua sehingga kita bisa istiqamah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sampai dengan akhir Ramadan,
kemudian meraih setiap apa yang menjadi keutamaan-keutamaan di bulan Ramadan, dan kita dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang meraih predikat ketakwaan dengan sebenar-benarnya ketakwaan, kemudian istiqomah di atas ketakwaan tersebut. Demikian mungkin yang bisa disampaikan di kesempatan pagi hari ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store.